apa saja yang menjadi sebab orang-orang yang telah mampu tetapi tidak ikut andil dalam berkorban. Paling tidak ada 7 atau 8 alasan. Yang pertama, karena tidak merespon perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Al-ata al-katsir, pemberian yang banyak. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fasholli li rabbik, maka salatlah karena Tuhanmu. Sebagian mufassirin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan salat di sini itu adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi berkorban merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang telah diberikan kemampuan dan keluasan harta tetapi tidak mengambil peran berkorban dalam hal ini, maka termasuk orang-orang yang tidak merespon perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak berkorban? Karena tidak mau meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun berkorban, bukan lagi dengan 1 kambing, tetapi dengan 2 kibsah, 2 kambing. Sebagaimana tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshaini amlahaini aqronainin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkorban dengan 2 kibsah, 2 kambing yang berwarna putih yang bertanduk. Dalam riwayat yang lain azimain, yang berwarna putih, gemuk dan bertanduk. Jadi kalau ada yang menceritakan, menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya itu miskin, itu tidak benar. Jadi setiap tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 kibsah. Kemudian dalam setiap kesempatan, ya setiap bulan dan seterusnya, Rasulullah pun biasa menyembelih kambing dan dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Bahkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai melaksanakan perjalanan jauh, baik untuk ibadah atau untuk peperangan, jihad dan seterusnya, maka dalam riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naharo jazuron au bakorotan. Sebagai tanda syukur sudah sampai ke Madinah kembali, maka Rasulullah menyembelih onta atau sapi betina dan biasa dibagikan ke masyarakat. Nah, jadi bagi kita yang ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu jalannya adalah mengikuti beliau berkorban. Kemudian alasan yang ketiga, karena tidak menyelami keutamaan korban.
Di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adama yauman nahri amala." Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh keturunan Adam, Bani Adam, pada hari raya Nahar, pada hari raya Kurban, ahabba ilallah min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha daripada mengucurkan darah korbannya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Dan nanti pada hari kiamat, hewan-hewan yang telah disembelih sebagai korban di dunia itu akan dihadirkan pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada orang yang berkorban. Bagaimana? Apa bentuk syafaat yang diberikan? Adalah Allah akan menghitung tanduknya. Jadi tanduk-tanduknya akan dihitung, kemudian kuku-kukunya dari hewan korbannya akan dihitung, kemudian bulu-bulunya atau rambut-rambutnya itu semua akan dihitung sebagai pahala dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Artinya kalau setiap tahun kita berkorban satu kambing saja, berapa bulunya itu? Ribuan. Ribuan. Wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a 'alal ard. Dan darah yang mengalir dari sembelihannya itu sebelum sampai ke bumi, sebelum menetes sampai ke bumi, itu sudah didahului dengan sampainya ridho Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Artinya untuk mendapatkan ridho Allah dengan cepat, salah satu caranya adalah dengan berkorban. Karena sebelum tetesan darah sampai ke tanah, itu ridho Allah sudah sampai. Itu maksudnya. Maka ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kok tidak berkorban, ya harapannya menjadi fata morgana. Kemudian yang keempat, apa sebabnya orang enggan berkorban? Karena tidak menyelami ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tersebut dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberikan keluasan harta, walam yudohi, tetapi dia tidak mau berkorban. Apa ancaman Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Artinya tidak boleh melakukan sholat di masjid-masjid, di musola-musola. Dan ini yang menjadikan atau dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa berkorban itu hukumnya wajib, walaupun mayoritas ulama menyebutkan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tetapi sangat ditekankan. Ya. Jadi ancamannya itu jangan mendekati tempat sholat kami.
Itu bentuk ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang kelima, kenapa kita enggan berkorban? Karena kita terlalu cinta harta. Karena kita kufur nikmat. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada nikmat Tuhannya. Jadi kalau kita hitung nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita sudah tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan sanggup. Ya, salah satu contoh nikmat Allah itu adalah penglihatan. Penglihatan. Bagi orang-orang yang penglihatannya sudah mulai bermasalah, baru merasakan bahwa mata itu adalah pelita hidup. Pelita. Jadi segala hal yang Allah berikan dalam anggota tubuh kita itu nikmat Allah yang sangat besar, yang tidak mungkin kita rela untuk ditukar dengan lembaran-lembaran bergambar Soekarno-Hatta sebanyak apapun. Kalau ada yang mau mengambil mata kita, dibayar berapapun triliun, nggak akan bisa. Ya. Maka sebagai tanda syukur, fasholli li rabbika wanhar, berkorban, melaksanakan ibadah karena Allah dan berkorban. Sebagian mufassirin, ya, termasuk Hasan Al-Basri rahimahullah, menafsirkan innal insana li rabbih lakanud. Maknanya adalah huwallazi yu'iddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Orang yang sangat ingkar kepada nikmat Tuhannya, maksudnya adalah dialah orang yang selalu menghitung-hitung ujian Allah. Sebentar-sebentar sakit, itu saja yang diingat-ingat. Kemudian kurang harta, itu saja yang muncul di depan mata. Atau ujian-ujian yang lain, itu selalu yang dihitung-hitung, yang diingat-ingat. Wa yansa ni'ama rabbih, tetapi terhadap nikmat pemberian Allah dilupakan. Lupa. Nah, maka orang yang enggan berkorban sebagai bentuk kufur nikmat. Kemudian yang keenam, orang yang enggan berkorban masuk dalam kategori orang yang cinta harta. Jadi kalau tadi kufur nikmat, ini cinta harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Lihubbil khairi lasyadid, benar-benar cinta harta. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan cinta harta di sini kepada dua hal. Yang pertama, hubban syadida, hubbul mal hubban syadida, cinta harta dengan cinta yang berlebihan. Kemudian yang kedua, al-bukhlu anil mal, maknanya adalah bakhil, pelit dengan harta.
Ya, itu pertanda cinta harta. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan dalam riwayat Muslim, yaqulul abdu mali mali, yaqulul abdu mali mali, hambaku atau hamba Allah selalu mengatakan hartaku, 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 hartaku. Sebelum tidur buka bantal, hartanya sudah bertambah belum? Iya. Setelah bangun tidur dibuka lagi, padahal baru tidur itu, khawatir ada yang hilang. Bahkan sebagian orang itu uang-uang yang dikumpulkan selama ini sampai jamuran, saking banyaknya. Saya tahu ada sebagian orang itu menaruh hartanya, meletakkan uangnya itu hanya di buntelan plastik, ditaruh di mana-mana itu, ditaruh di mana-mana. Begitu dikumpulkan sudah bisa mengumrohkan 5 orang. Ya Allah. Innama lahu min malihi illa salas. Padahal harta yang dikumpulkan itu setiap hari, siang dan malam, itu akan habis untuk 3 hal. Fama akala fa'afna. Sebagian harta dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan minum. Itu enggak kurang-kurang. Bahkan di metro ini banyak harta kita yang tersedot ke kuliner-kuliner yang sekarang lagi ngetren, kafe-kafe. Mau beli nasi goreng aja ke kafe. Harganya sampai lipat itu. Nah itu, berapa banyak yang dimakan itu atau harta untuk keperluan makan dan minum, dan hasilnya sama. Yang keluar dari apapun yang diminum, yang dimakan sama. Nggak ada yang baunya harum. Dan itu banyak harta yang kita tertumpah di situ. Aula bisa fa'abla, sebagian lagi untuk kebutuhan aksesoris, kendaraan, pakaian, papan dan seterusnya, dan itu juga tidak kecil. Bahkan sebagian orang baru selesai melunasi angsurannya, besok sudah ganti lagi kendaraannya. Karena besar. Padahal aksesoris itu apa yang dipakai akan rusak. Akan rusak. Kemudian wama aqta fa'aktana, sebagian kecil disodakohkan, berbagi kepada orang, dan itulah yang akan kekal. Wa siwa dzalik, selain untuk 3 keperluan ini, fahuwa dzahibun, akan hilang. Wa tarikuhu linnas, atau kalau enggak hilang itu akan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Itu saja. Harta itu. Kemudian apalagi yang menghalangi kita untuk berkorban? Karena kita mengikuti bisikan dan ajakan syaitan.
Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-Baqarah 268. Dan syaitan itu menjanjikan kefakiran. Maksudnya apa? Ditafsirkan oleh para mufassirin, maksudnya adalah memberikan rasa khawatir, rasa takut kalau banyak membelanjakan harta di jalan Allah termasuk berkorban, nanti jatuh miskin. Katanya pengen jadi orang kaya, jangan banyak berkorban, jangan banyak sodako. Coba dihitung berapa. Jadi syaitan membisikkan kekhawatiran, ketakutan kalau banyak bersodako, banyak berinfak, banyak berkorban, itu akan jatuh miskin. Padahal yang ada sebaliknya, semakin barokah harta kita. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang keji, yang ditafsirkan oleh para mufassirin adalah al-bukhl, yaitu pelit, kikir. Nah, ajakan syaitan itu, bisikan-bisikan syaitan kok didengarkan, sehingga sudah ada rencana korban, buyar lagi, buyar lagi. Kemudian yang kedelapan, karena kehidupan kita termasuk kehidupan yang boros, pengelolaan harta yang kurang cermat. Wala tubadzir tabdzira, janganlah memboroskan harta, menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, orang-orang yang memubazirkan harta itu adalah teman-temannya syaitan. Inna syaitana kana li rabbihi kafura, dan sesungguhnya syaitan itu kepada Allah sangat kufur.